Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal UKK untuk uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2024-2025 untuk paket 2. Sini untuk bahan dan alatnya di sini adalah soal-soal atau tugas yang akan kita praktekkan, dan ini adalah topologi yang harus dibangun dan harus sesuai. Baik, langsung saja kita mulai prakteknya. Kita buka Winbox terlebih dahulu. Untuk Winbox kita sambungkan terlebih dahulu, yaitu di bagian switch seperti ini. Di bagian switch ini kita bebas bisa memilih port mana saja. Port mana saja kita bisa gunakan. Dan di mikrotik untuk kabel yang satu ini masuk ke port 1, dan ke switch port mana saja bebas. Begitupun dengan mikrotik atau router mikrotik yang kedua, yaitu di port 1 masuknya, dan ke switch di port yang selanjutnya ya. Dan yang selanjutnya adalah laptop, itu kita masukkan pada saat menyeting di awal, kita masukkan ke switch juga melalui kabelan begitu. Ini kita langsung masuk saja ke Winbox yang kita pakai versi 3 ya. Versi 3 kita coba masuk. Ini kita refresh dulu. Nah, sini masih 0, masih bersih, belum ada settingan apapun. Oke. Yang selanjutnya, biar tidak lupa, kita perhatikan di bagian MAC address-nya ya. Contohnya yang ini, kita yang MAC address yang paling atas ini kita pakai untuk yang B, yang bawah yang A, atau sebaliknya. Nah, di video kali ini kita pakai yang bawah itu. Kita coba ini yang bawah, yang A ya. Kita coba yang bawah. Ini masuk. Kita buka lagi satu lagi, yang ini berarti yang B. Yang ini yang B. Untuk meresetnya bisa dicek di video yang sebelumnya, cara mereset mikrotik gitu ya. Cara mereset mikrotik. Ini bisa kita geser-geser seperti ini, manual ya. Bisa juga kita seperti ini kalau Windowsnya sudah mendukung. Nah, yang ini kita coba ganti namanya di sistem, terus pilih yang identity. Kita pilih identity, kita beri nama router A. Apply, oke. Yang sebelah kanan kita beri nama di sistem ya, sistem identity router B, supaya tidak tertukar gitu. Seperti ini. Kita langsung cek soal. Di sini langkah dari 1 sampai 5 kita anggap ini sudah sesuai, sudah selesai ya. Kita tinggal melakukan settingan yang 6A. 6A itu adalah kita di jaringan lokal, berarti jaringan lokal itu kalau sesuai dengan topologi, yang A itu berarti kabel, berarti yang A, yang LAN ini kita setting untuk router A, yaitu IP-nya adalah 192.200 ditambah absen, jadi nomor absen siswa 10.2/24. Kita coba langsung masukkan saja di
proteknya atau di routernya, yaitu kita masukkan IP address plus, nah di sini kita tinggal masukkan IP-nya, yaitu 192.2, contoh absennya absen ke 55 gitu ya. Berarti di soal kan ini 200 ya, tambah 55 berarti 255 gitu. Kita tinggal masukkan 192.255 gitu titik 10.2/24, dan ini di masukkan atau interface-nya kita pilih Ether 2 ya, karena di sini di soal ini untuk jaringan lokalnya kita pilih ini Ether 2 seperti itu. Kita klik apply, oke. Begitupun sekaligus kita setting ya, yang untuk yang ini berarti kita tinggal tandai ini sudah kita setting, sekaligus dengan yang WLAN-nya. Berarti kalau WLAN berhubungan dengan wireless ya, berhubungan dengan wireless berarti kita setting di router B. Yang router B ini kita setting IP address plus, nah ini jangan lupa interface-nya kita pilih WLAN karena sesuai dengan soal, yaitu kita harus menyeting WLAN-nya dengan IP-nya yaitu 192.155 berarti, karena di sini di soal ini 100 plus absen, berarti kalau absennya yang ke 55 berarti 155 titik 20.2/24 sesuai dengan soal. 192.155 plus nomor absennya ya tadi 155.20.2/24. Jangan lupa interface-nya WLAN apply, oke. Ini merah karena memang wirelessnya belum kita aktifkan gitu ya. Jadi kita bisa mengaktifkannya di wireless. Di sini wireless, tinggal kita klik menu wireless, kita tinggal aktifkan. Caranya dengan diklik dan checklist enable atau tanda ini enable, dia berubah jadi warna hitam kembali, jadi bukan salah. Oke. Selanjutnya kita akan setting di sini, kita tandai dulu. Kita akan setting jaringan WAN-nya, yaitu baik router A dan router B itu IP-nya sesuai atau sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP, gitu ya. Di sini internetnya, gateway-nya A dan B-nya ya. Kita di sini kita setting di router A terlebih dahulu. Kita cara menyetingnya ada di IP DHCP client plus, untuk interface-nya kita pilih Ether 1. Ini usepeer DNS dan usepeer NTP-nya pastikan terchecklist, dan add default route-nya itu yes. Kita apply, oke. Pastikan bound statusnya di sini. Oke, sudah. Untuk router B kita lakukan hal yang sama di bagian DHCP client plus, interface-nya kita pilih Ether 1 ya, kita pilih Ether 1 tetap. Ininya terchecklist. Nah, untuk add default route-nya kita pilih no, karena nanti akan kita buat static ya. Kita akan buat static untuk route-nya. Kita klik apply, oke, dan pastikan statusnya juga bound untuk di bagian statusnya. Kita tunggu. Nah, ini masih tersambung dengan kita coba cek. Oke, sudah no.
statusnya sudah bound. Statusnya sudah bound. Kalau sudah bound, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Berarti yang ini kita sudah tandai sudah selesai. Selanjutnya untuk di bagian WLAN, berarti di router B, berarti ya. Berarti di sini kita akan setting untuk wireless router B, yaitu untuk static routing ya. Untuk last time-nya, DNS-nya. Nah, sebelum itu kita isi dulu untuk di bagian wireless ini, yaitu static routingnya yang di sini ya. Static routingnya kita setting, yaitu dengan cara ke IP, ke root. Di root ini kita klik plus ya, di sini plus muncul seperti ini. Isi gateway-nya dengan IP yang dari sumber internet. Dari sumber internet di sini kita bisa cek IP sumber internetnya, yaitu gateway-nya kita ganti 192.168.1.1. Kenapa titik 1? Karena kita menyesuaikan dengan yang ini. Nah, di bagian networknya, di bagian network. Jadi 192.168.1.1. Walaupun di sininya 0, kita tetap masukkan angka 1. Ini khusus untuk rootnya ya. Apply dan oke. Ini kita close saja. Yang selanjutnya di bagian firewall. Selanjutnya di bagian firewall, ini dua-duanya kita setting agar si router ini mendapatkan koneksi internet. Caranya ada di IP firewall di sini, IP firewall, dan di tab NAT kita plus. Di bagian atau tab general, chain-nya kita rubah ke src NAT ya. src NAT. Out interface-nya di sini kita pilih Ether 1. Out interface-nya Ether 1. Tab action-nya kita pilih Masquerade. Kita pilih Masquerade. Lalu apply oke. Lakukan hal yang sama dengan router yang B, ke IP firewall, tab NAT, plus di tab general kita pilih src. Out interface-nya kita pilih Ether 1 ya, karena Ether 1 adalah sumber internetnya ya. Pilih Ether 1, action-nya Masquerade ya, actionnya Masquerade, lalu apply oke. Sudah, ini kita setting NAT-nya. Yang selanjutnya kita akan setting routingnya. Kita akan setting routing ya, di router A. Jadi kita akan setting router A yang sebelum ke sini ya. Ini dynamic routing nih. Kita setting dulu yang ini, sudah tadi yang static. Sekarang kita setting yang dynamic routing. Setting dynamic routing, caranya kita ke routing, di menu routing di sini, terus pilih OSPF. Di bagian ini OSPF, di tab network pastikan klik plus, masukkan IP Ether 1 dan Ether 2 di sini ya. Ether 1 dan Ether 2 kita coba masukkan. Ether 1-nya adalah 192 sesuai dengan yang tertera di sini network. 192.168.1.0 slash ya, pakai slash 24 ya
karena di sini 24 ya, slashnya 24. 192.168.1.0/24, apply OK. Kita buat lagi yang untuk Ether 2 nya, yaitu 192.255 sesuai network yang untuk Ether 2 titik 10.0/24 juga sesuai dengan yang di sini di bagian address 24. Apply OK. Lakukan hal yang sama untuk di bagian router B atau wireless. Di bagian routing, di menu routing OSPF, di tab network kita klik plus. Nah, kita masukkan untuk Ether 1 dulu, yaitu 192.1.0/24. Ini kita apply OK. Ditambah lagi untuk Ether atau WLAN-nya, interface-nya WLAN, yaitu 192.155.20.0. Jadi kita tinggal ambil di bagian network yang ini ya, /24, tetap 192.155.20.0/24, apply OK. Untuk bagian routingnya kita sudah setting, baik itu router A dan router B. Nah, selanjutnya untuk jaringan wireless atau nomor 6 ini kita harus menyeting yang ini di last time dan DNS-nya. Ya, tadi dynamic routing kita tinggal menyeting yang last time dan DNS-nya, yaitu di di WLAN di router B karena berhubungan dengan WLAN atau wireless. Ini kita close saja. Nah, di bagian IP DHCP server, di bagian DHCP, di tab DHCP ya, kita klik DHCP setup, diklik DHCP setupnya. Untuk di bagian ini kita pilih WLAN karena yang kita setting adalah WLAN. Kita next, klik next ya, di next, yang ini di next saja. Nah, di bagian DNS server, sesuai dengan soal ini masukkan hanya kuartet 8 atau 8.8.8.8 dan rest time-nya 8 jam. Kita tinggal masukkan, ini hapus saja. Yang ini kita masukkan 8.8.8.8 di next, dan rest time-nya ini sesuai dengan soal yang ini yaitu 8 jam. Berarti di sini kita ganti ini tetap 0 dan kita ganti di sini angka 8 di next dan sukses. Di sini berwarna merah karena memang WLAN-nya belum kita setting. WLAN-nya belum kita setting. Untuk mengaktifkannya, untuk menyetingnya, kita ke menu wireless. Kita klik wireless, muncul seperti ini tampilannya. Kita double klik. Di bagian modenya kita rubah AP bridge, di tab wireless ya, di tab wireless modenya kita rubah jadi AP bridge, B-nya kita rubah ke BGN. Yang ini SSID-nya kita coba rubah ke namanya kita bikin umum saja, nama siswa @UKK 2025. Kita bikin SSID-nya seperti ini saja. Nanti untuk pas pelaksanaan ini sesuai dengan nama siswa masing-masing. Yang lainnya abaikan, tinggal klik apply, klik OK. Nah, ini sudah kita setting. Ya, ini masih merah karena belum terhubung ya, dengan
user yang terhubung dengan si wireless itu sendiri. Nanti kita coba akan buktikan. Yang selanjutnya kita akan setting, ini sudah kita tandai. Yang selanjutnya adalah kita setting proxy. Kita setting proxy yang di sini di router A ya, di sini di router A karena berhubungan dengan sistem keamanan, dan nanti WLAN itu hanya sampai sini saja ya. Di sini kita pakai router A, berarti yang menggunakan kabel. Kita coba setting di router A, ini kita close saja. Di router A itu kita coba ke IP web proxy, nah, checklist enable ya. Di checklist enable-nya, di portnya, di bagian portnya itu kita masukkan sesuai dengan port yang ini, port proxy-nya 3128 yang ini ya. Kita masukkan 3128. Anonymous-nya kita checklist. Anonymous kita checklist. Di bagian change administrator kita rubah nomor absennya tadi kita 55 sesuai dengan soal ya. Namanya nomor absen plus nama peserta @sekolah.sh.id. Berarti tadi kita pakai 55, terus di sini kita buat umum saja, nama siswa sekolah.sch.id. Seperti ini. Jika sudah, klik apply, lalu ke tab akses. Di sini tab akses kita harus memblokir, yaitu blokir site, yaitu linux.org. Linux.org. Kita setelah klik akses tadi, klik plus di bagian DST host ya. Di bagian DST host kita masukkan bintang linux ya, bintang linux.org. Actionnya deny, apply. Nah, karena Linux itu masih HTTPS ya, sudah HTTPS maaf, jadi ini agak sulit untuk diblokir, makanya kita akan buat dua, yaitu yang satunya lagi kita copy saja, yang satunya lagi kita buat yang kita bedakan belakangnya saja, yaitu linux.co.id ya. Kita buat linux.co.id, actionnya tetap deny gitu ya, karena sekali lagi yang Linux yang ini, yang .org itu HTTPS, jadi HTTPS tapi sulit untuk diblokir. Jadi kita coba ganti belakangnya dari .org menjadi .co.id. Nah, kalau sudah ini kita apply dan oke, kita apply oke. Dua-duanya sudah, ini tinggal di oke. Selanjutnya kita coba yang dynamic routing sudah belum ya? Routing di sini OSPF-nya sudah juga. Oke, sekarang kita coba pengetesan sesuai dengan yang ini sudah ya, proxy. Ini sudah, change app manager, visible-nya nanti ini akan muncul di web yang terblokir. Transparannya ya, transparannya belum. Kita coba setting transparan di bagian transparannya di router A, berarti karena masih berhubungan dengan kabel ya, masih berhubungan dengan yang ini tadi. Kita setting web proxy juga kan di router A. Nah, kita setting transparannya yang sesuai dengan soal, transparannya yes. Di sini kita setting, yaitu ada di IP firewall
di tab NAT kita plus, di bagian general kita pilih ini DST NAT. Setelah kita pilih DST NAT, protokolnya kita pilih TCP dan portnya atau DST portnya kita isi 80. DST port kita isi 80. Interface-nya kita pilih Ether 2. Nah, ini interface-nya. Jadi karena berhubungan dengan kabel gitu ya, kita interface-nya pilih Ether 2. Di bagian action kita pilih redirect, dan to portnya kita sesuai dengan soal yang atau port proxy-nya yaitu 3128. Kita masukkan di sini to portnya 3128. Kalau sudah, klik apply, oke. Ini kita sudah setting. Yang selanjutnya kita cek pengetesannya sesuai dengan soal. Ini kita tandai sudah selesai. Ya, ini semua sudah kita kerjakan sampai sini. Dan untuk IP statik kita juga akan melakukan pengujian dinamik dan tes koneksi. Sebenarnya untuk dinamik dan untuk dinamik sudah kita nanti akan kita cek, tapi sudah kita setting juga ya. Ini kita coba ganti kabelnya, kabel yang terhubung ya, kabel yang terhubung dari PC atau laptop, dari PC atau laptop ke router. Kita akan pindahkan ke kabel yang terhubung dari PC atau laptop yang terhubung ke switch. Kita pindahkan yang dari switch ini ke router, bisa ke port 1, 2, bisa ke port 2, 3 dan yang lainnya. Kita coba masukkan ke port 2 yang router A, karena router A itu menggunakan kabel. Router A, ini router A yang menggunakan kabel. Yang ini kita coba sambungkan terlebih dahulu. Kita tunggu, sambil kita tunggu koneksinya itu terhubung. Sambil kita tunggu koneksinya terhubung dengan jaringan laptop kita atau PC kita. Di sini saya juga sudah menyiapkan screenshotan ya, atau foto yang di handphone ini sudah mendapatkan IP address-nya. Jadi kita sambungkan handphone kita kepada wireless yang sudah kita buat, kita sambungkan. Setelah itu kita klik panah ini, nanti akan ada tampilan seperti ini. Berarti IP yang didapat oleh si handphone adalah ini 192. Mungkin bisa terlihat, coba sebentar, saya besarkan ya. Yang kita yang IP handphone yang didapat adalah 192.155.22. Itu yang didapat oleh IP handphone. Sekarang kita coba buka lagi Winbox untuk melakukan pengetesan ya, sesuai dengan soal. Ini ada IP statik, dinamik ya, begitu. Kalau untuk dinamik sebenarnya di handphone pengetesannya ya, untuk IP-nya, karena ini lebih ke wireless settingannya. Tapi untuk pengetesannya hampir sama, baik itu di handphone atau di laptop. Maka dari itu ini bisa satu kesatuan gitu. Kita coba
masuk dulu ke router A ya, karena kita akan melakukan pengetesan di router A. Kita coba dulu masukkan. Oke. Kita akan coba melakukan pengetesan, yaitu kita akan ganti IP PC dari si komputer ini. Kita coba akan ganti IP PC-nya seperti biasa. Nah, IP PC-nya karena kita berhubungan dengan router A, dan router A itu untuk IP-nya itu sendiri kita mendapatkan 192.255.10.2/24 gitu ya. Nah, maka dari itu kita akan coba memasukkan IP-nya sesuai dengan yang kita sudah setting, yaitu 192 192.255.10. Kita pilih angka 3 karena yang 2 sudah terpakai di sini, yang 2 ya. Untuk yang 2 sudah terpakai. Jadi yang kita pakai 2 ke atas, yaitu di sini kita pakai 3. Untuk subnet masknya otomatis kita klik atau di tab, nanti otomatis terisi. Untuk default gateway-nya, kita masukkan 192.255.10. Untuk default gateway-nya 10 dan isikan 2. Nah, sesuai dengan ether 2 di sini 2 ya, kita masukkannya 2. Dan untuk DNS servernya di sini kita bisa masukkan 888 itu ya. Kita coba klik OK, close dan close. Kita coba selanjutnya setelah kita ganti IP PC-nya, kita coba pengetesan ke command prompt. Bisa kita Windows R di fungsi tombol ya, cmd. Kita ketik cmd, klik OK atau di enter. Kita coba ping ke router A. Nah, di sini tes koneksi ke router. Jadi kita cek ke IP si router A dulu, karena kita sudah menggunakan kabel gitu ya, atau router A yaitu kabel. Kita coba ping ke router A itu IP-nya berapa. Nah, router A ini IP-nya yaitu yang tadi 192.255.10.2. Kita coba ping 192 titik 192.255.10.2. Baik, ini sudah terhubung ya, sesuai dengan pengetesannya, yaitu tes koneksi ke router. Selanjutnya tes koneksi antar klien, juga ya. Selain ke ping ke router, kita coba ping di sini antar klien. Nah, kita coba ping dulu ke router B. Kita ping router B itu tadi 192 ya. Router B itu di sini atau wireless itu 192.155 berarti ya, 155.20. Kita coba 192.155 gateway-nya ya, 155 titik titik 20 titik 20 titik 2. Kita coba, ini juga terhubung. Kita coba juga ping ke gateway-nya. Kita coba ping ke gateway atau sumber
yang tadi ya, yang tadi kita setting, yaitu gateway untuk router wirelessnya, yaitu ping 192.168.1.1. Oke, ini ya, kita pakai yang didapat oleh Ether 1 ya. Didapat Ether 1 itu tadi 109 ya, maaf ya. Kita coba ping 192.168 sesuai dengan Ether ini 1.109. Ini juga sudah TTL atau terhubung. Itu kita sudah tes hubungannya dengan IP. Selain itu kita juga coba ping ke IP HP yang kita dapat juga, yaitu ini berhubungannya dengan tes koneksi antar klien juga, bisa antar user juga gitu ya. Itu 192.155.22 192.155 ping 192.155 titik berapa tadi, 20.2. kita enter. Ini juga sudah terhubung TTL seperti ini. Dan yang selanjutnya ini berarti kita sudah lakukan pengetesannya semua, sudah kita cek. Yang terakhir mungkin kita akan cek proxy server yang sebelah sini, yang pemblokiran. Kita coba akan cek ya, kita buka Google atau Google Chrome, kita buka, kita coba di sini google.com. Sudah terhubung, bisa terhubung dengan Google. Kita coba ketikkan Linux yang tadi ya. Kita coba linux.org. Nah, ini kan tadi yang HTTPS. Ini harusnya masih bisa terakses karena HTTPS tipenya. Ini harusnya masih terakses. Tapi kita coba yang web yang keduanya, yaitu linux.co.id, sesuai dengan website yang kita buat tadi, linux.co.id. Nah, ini sudah terblokir dengan cache administratornya, itu sesuai dengan yang kita buat tadi. 55 adalah nomor absen dan nama siswa @sekolah.sca.id, sesuai dengan yang ini yang kita buat tadi ya, yang seperti ini. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan UKK-nya lancar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.